Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Khansa. Teman-teman bisa memanggilku Kak Khansa. Apa? Iya benar, Kak Khansa. Teman-teman, hari ini kakak akan bercerita. Kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Aku Bisa Mengatur Sikapku. Teman-teman siap? Oke. Aku bisa mengatur sikapku. Halo, namaku Bian. Aku sedang mencari tahu cara memiliki teman dan bagaimana berteman yang baik. Kata Mami, aku harus belajar tata krama. Apakah kalian tahu apa itu tata krama? Kata Mami, tata krama adalah apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ayo aku kenalkan dengan temanku. Namanya Lian. Kami sering bermain bersama. Karena Lian bertubuh gemuk, aku sering menyapanya, "Hai gendut." Entah kenapa, setiap aku panggil gendut, Lian terlihat sedih. Tapi dia tidak melawan. "Hai gendut, hai gendut." Begitu aku memanggilnya. Aku juga sering berbuat usil pada Lian, sampai dia menangis. Tapi dia tetap tidak melawan. Aku merasa senang. Hahaha, kamu menangis, Lian. Hari-hari berikutnya, Lian tidak mau berteman denganku. "Lian, ayo main," kataku. "Tidak, aku tidak mau bermain denganmu." "Ya sudah, aku coba berteman dengan anak yang lain saja," ucapku sambil meninggalkan Lian. Aku pun berkeliling, melihat sekeliling untuk mencari teman. Gimana ya teman-temanku yang lain? Wah, itu ada teman-teman sedang bermain sepak bola. Aku mau bermain bersama mereka aja Tapi Rion dan Devan juga tidak mau bermain denganku. Loh, Rion, Devan, aku ikut bermain bola ya. Tapi mereka mencampakkanku. Mereka tetap asyik bermain berdua. Kenapa ya mereka menghindariku? Kenapa Lian, Rion, dan Devan tidak mau bermain denganku? Padahal Lian biasanya selalu baik kepadaku. Sudah, biar saja. Aku cari teman bermain lainnya saja, ucapku sambil pergi meninggalkan mereka. Wah, lihat. Itu ada Rili dan Haikal sedang bermain remote control. Aku bermain sama mereka saja Mereka terlihat bahagia sekali bisa bermain bersama. Dari kejauhan, aku menyapa mereka berdua dan berharap bisa bermain bersama. "Rili, Haikal, aku ikut main ya," ucapku. "Ada Bian, Haikal, ayo kita pergi," ucap Rili, dan mereka pun meninggalkanku. Loh, kenapa mereka juga pergi menjauhiku? Apa salahku? Kenapa teman-teman tidak mau berteman denganku? Lebih baik aku pulang sajalah. Aku akan bermain sendiri saja di rumah.
Mami, aku pulang, ucapku begitu sesampainya di rumah. Tapi ternyata tidak menyenangkan bermain sendirian. Lebih menyenangkan bermain bersama teman-teman. Tiba-tiba saja, Mami mendekatiku dan mencoba menghiburku. Ada apa, Bian? Ucap Mami. Aku pun menceritakan kejadiannya. Rion dan Devan tidak mau aku bergabung bermain bola. Rilly dan Haikal juga tidak mau bermain remote control bersamaku, Mami. Mami ingin aku mengingat tentang kejadian beberapa minggu yang lalu saat aku bermain bola bersama Rion dan Devan. Aku berbuat usil dengan menjatuhkan Rion. Aduh, kamu curang, Bian, ucap Rion kala itu. Saat itu, aku juga menendang bola milik Devan dan melambung sangat jauh hingga mengenai kaca milik Pak Agung yang terkenal galak. Saat itu aku lari hingga akhirnya Devan yang dimarahi oleh Pak Agung. Namun saat itu aku tidak mau minta maaf kepada Rion yang sudah aku buat jatuh. Dan aku juga tidak mengambil bola Devan yang sudah aku tendang hingga mengenai kaca rumah Pak Agung sampai membuatnya marah. Bian ambilkan bolaku, ucap Devan. Tidak mau, aku tidak mau tahu ucapku sambil berlari meninggalkan mereka. Ups, Mami juga mengingatkan tentang kejadian saat aku mendorong Rilly karena tidak mau meminjamkan buku kepadaku. Aku sungguh merasa sedih dan malu karena tindakan yang sudah aku lakukan pada teman-temanku, terutama kepada Lian yang selama ini selalu baik kepadaku. Padahal aku sering usil dan mengejeknya. Mami, aku merasa tidak berbuat baik kepada teman-temanku, ucapku menyesal. Mami memintaku untuk meminta maaf kepada teman-teman dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan, serta menjaga tata krama dalam pertemanan. Aku meminta maaf kepada Rion, Devan, Rilly, dan Haikal saat mereka sedang duduk-duduk di taman. Aku berjanji kepada mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah aku perbuat kepada mereka. Maafkan aku ya teman-teman, ucapku pada mereka. Mereka pun memaafkanku. Tunggu dulu. Di mana Lian temanku yang baik? Dia tidak tampak bermain di taman. Oh, ternyata dia sedang dimintai tolong ibunya untuk membeli makanan di warung. Aku mendatanginya dan meminta maaf. Halo Lian, temanku yang baik hati. Aku minta maaf ya atas apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Lian pun memaafkanku. Aku sekarang sangat bahagia. Aku bisa bermain bola dengan Rion dan Devan. Aku bisa bermain remote control bersama Haikal. Aku bisa meminjam buku Rilly. Dan satu lagi, aku bisa bermain bersama dengan teman baikku, Lian, yang sudah tidak lagi aku panggil gendut. Semua bahagia jika kita menjaga tata krama dan menggunakan ucapan baik dalam berteman. Selesai. Wah, teman-teman, ceritanya bagus ya? Iya,
Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam berteman kita harus tahu tata krama. Kita tidak boleh mengejek, mengganggu, ataupun usil kepada teman kita. Kalau kita punya salah, kita harus meminta maaf kepada teman kita. Dan kita harus saling menghargai sehingga kita bisa memiliki banyak teman. Nah, teman-teman, hari ini kita cerita tentang ini dulu. Kita lanjutkan di next video. Terima kasih sudah menonton video dari Kak Kansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.